Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi razaqana bi dinil islamil munin. Walhamdulillahilladzi faddalana ala jami'il khalaiq. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sara ala manhajihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'du, para jemaah yang saya muliakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Sejarah Khulafaur Rasyidin yang memasuki khalifah yang keempat, dan materinya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dalam yang lain karramallahu wajhah, bagian pertama. Bapak Ibu yang saya muliakan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa jatuhnya atau bergantinya Khalifah Utsman bin Affan diawali dengan munculnya fitnah, diawali dengan munculnya ketidakharmonisan di permukaan para sahabat terkait dengan kebijakan Utsman yang dianggap oleh sebagian masyarakat Muslim saat itu bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam, yang dimanfaatkan oleh Abdullah bin Saba beserta golongannya untuk terus membangun citra negatif kepada Utsman bin Affan. Dan puncaknya ketika masyarakat Mesir dan Irak mengadakan demonstrasi ke Madinah, sahabat pada posisi membela tapi juga tidak mau bentrok dengan para pendemo. Utsman bin Affan mengatakan tidak ingin menumpahkan setetes darah pun dari seluruh umat Islam. Kalaupun harus menetes darah, biar dia saja yang menanggung. Sehingga kematian Utsman bin Affan itu menjadi satu catatan penting terkait dengan perpindahan dari Khalifah Utsman ke Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, yang oleh sejarah dicatat kepemimpinannya dari 35 Hijriah sampai 40 Hijriah. Jadi hanya 5 tahun belum. Jadi pas dengan sekarang. Presiden 5 tahun ya, 5 tahun kepemimpinan. Tapi sebelumnya, sebagaimana yang saya sampaikan, bagian pertama kita akan membahas tentang khususiyah, kelebihan sahabat Ali bin Abi Thalib dan bagaimana dia diangkat. Nanti bagian kedua tentang kebijakan-kebijakan beliau selama menjadi khalifah. Bagian ketiga, bagaimana fitnah dan munculnya kaum Khawarij dan Syiah yang akhirnya menjatuhkan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Bagian pertama, al-mabhasul awwal tarjamatuhu wa khasaisuhu, biografi dan kekhususan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namanya adalah Ali bin Abi Thalib ibnu Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurshi, ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahri wa walidu alil bait. Siapa itu Ali bin Abi Thalib? Adalah anak dari paman Nabi Abu Thalib, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haza abi ba'da abi. Jadi Abu Thalib itu adalah ayahku setelah ayahku yang sebenarnya. Karena Rasul tidak pernah bertemu dengan ayahnya, meninggal ketika masih dalam kandungan, sehingga dia bisa dikatakan ayahnya adalah Abu Thalib. Yang kedua, Sahri. Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau menikah dengan Fatimah As-Zahra, yang pernikahannya dilakukan 2 tahun setelah hijrah, setelah perang Badar. Yang ketiga, wa walidu alil bait. Dia adalah ayah dari putra-putri keturunan Ahlul Bait. Jadi kalau ada yang mengatakan para ulama habaib itu
silsilahnya kepada Ahlul Bait itu banyaknya dari silsilah Ali bin Abi Thalib. Banyaknya. Karena nanti Ali akan menikah dengan banyak istri, lebih dari satu setelah wafatnya Fatimah Az-Zahra. Kalau mau ikut Nabi setelah istri pertama menikah, ikut sahabat juga sama. Jadi kalau ada menikah istri masih hidup, sebenarnya ikut siapa itu? Kan itu cara pertanyaannya. Catatannya begitu. Mauliduhu wa nasabuhu. Kapan beliau dilahirkan? Wulida qabla al-bi'tsah bi asyri sinin. Jadi beliau lahir tepatnya 10 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi nabi. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, beliau termasuk dari as-sabiqunal awwalun, yang pertama dari anak-anak masuk Islam. Karena dia lahir 10 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasulullah SAW. Kemudian ada yang mengatakan waqad nukila. Waqad nukila berarti ada sebagian sejarawan mengatakan dia lahirnya fi jawfil Ka'bah. Lahir beliau itu di dalam Ka'bah. Dia mengatakan begitu. Was-sahih annahu lam yarid bidzalika syai'un fil masadir mawthuqah min as-sunnah. Tetapi pengarang kitab ini lebih sepakat untuk tidak mengatakan informasi itu benar, karena tidak ada referensi yang cukup kuat untuk menegaskan bahwa beliau lahir dalam Ka'bah. Tapi ada riwayat itu. Mana tahu nanti baca terjemahan, buka internet kan begitu. Ali itu lahir dalam Ka'bah. Wah, itu pendapat Syiah. Enggak, memang ada riwayatnya. Tapi oleh sejarawan sepakat itu pendapat yang sangat lemah. Tapi yang jelas beliau lahir. Nah, itu yang penting. Kan poinnya begitu. Kalau nggak lahir itu baru masalah itu. Dan yang dirujuk oleh pengarang kitab ini tentang kelahirannya itu pada dua kitab. Yang pertama kitabnya Al-Hakim An-Nisaburi atau pengarang dari Sahih Muslim. Yang kedua Ibnul Maghazili. Jadi itu rujukan yang diambil oleh pengarang ini terkait kelahiran Ali bin Abi Thalib. Kunyatuhu. Jadi di Arab itu ada kunyah. Kalau kita sekarang nama pena. Saya dulu ketika muncul dai milenial Hanan At-Taki, saya termasuk orang yang kaget. Karena saya nggak pernah ada dengar ada di lulusan Al-Azhar itu Hanan At-Taki. Yang adanya namanya Mauliyadi Abdurrahman, itu namanya. Tapi ini Hanan ternyata itu kunyahnya setelah terkenal. Aslinya Ustaz Mauliyadi, saya tetap aja catat nomornya Mauliyadi, telepon Mauliyadi juga. Nah, karena dikenalnya Hanan At. Sama juga dengan beberapa tokoh-tokoh nasional ya. Siapa namanya? Ternyata nama pena atau nama terkenalnya. Dalam bahasa Arabnya apa? Kunyah. Ini supaya nanti tidak salah paham kan. Kunyahnya apa? Abul Hasan. Kenapa? Karena anak pertamanya Hasan. Ada juga mengatakan Asadullah, singanya Allah. Padahal kita tahu Asadullah itu apa? Hamzah. Kita kenalnya Asadullah itu apa? Hamzah kan. Dia adalah singanya. Ada mengatakan juga namanya Haidar. Haidar. Ada juga mengatakan apa? Al-Murtada. Itu juga nama kunyah yang dipakai oleh Syiah gitu. Haidar Al-Murtada. Kemudian Abul Qusam. Kenapa dikatakan Abul Qusam? Kalau ini pengambilan sejarahnya ketika beliau menjadi perisai hidup Rasul ketika perang Uhud, maka namanya Abul Qusam. Terkait dengan Abul Qusam ini dirujuk dalam Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Jadi rujukan Abul Qusam itu diambil dari ketika beliau menjadi salah satu dari sahabat yang menjadi perisai hidup ketika perang Uhud. Jadi kalau ada orang, jangan takut Pak, saya yang akan menolong Bapak. Berarti ciri-ciri perisai perang Uhud itu. Saya.
Pas dicek, bapak gimana kan? Enggak sih, enggak dukung, enggak repot juga. Nah, daripada perisai. Laqabahu digelar dengan apa? Abu Sabtain, bapak dari dua anak hebat. Siapa itu? Hasan dan Husain. Juga digelar dengan Abu Turab. Abu Turab itu kisahnya ketika Khalifah Ali tidak pulang ke rumah, beriktikaf di masjid. Kan masjid Nabawi itu nggak ada plester, nggak ada karpet ya, lantai biasa itu debu, jadi tidur berdebulah. Makanya saya kata Rasul, mana suamimu? Lagi di masjid beriktikaf. Panggil Rasul. Wah, ketika datang lihat jubahnya terkena debu sama sorbannya. Kata Rasul, Abu Turab. Jadi karena beliau waktu itu lagi itikaf ada kena debu, dibilang Abu Turab, bapaknya debu. Kalau yang lainnya ada Abu Hurairah ya. Abu Hurairah itu adalah karena sahabat itu senang memelihara hirrah. Hirrah itu apa? Anak kucing. Cuman yang belum ada itu Ummu Hurairah, belum ada itu. Sekarang itu lebih banyak Ummu Hurairah ketimbang Abu Hurairah. Aslinya suka sama anak kucing kecil ya. Kalau dulu Abu Hurairah, kalau sekarang saya banyaknya itu Ummu Hurairah, perempuan yang suka melihara anak. Wasfuhu, nah, seperti apa fisik dari Khalifah Ali? Rab'atun minar rijal, tingginya sedang, jadi tidak tertinggi terlalu pendek. Standar ya, standar Arab kan 170 sampai 175 tingginya Arab. Kalau kita kan 160 ya. Saya dulu masih ingat tahun pesantren disuruh masuk TNI, baca peraturan 165 kan itu. Kalau perempuan 160. Suruh masuk akademi apa itu? Akmil dulu ya. Cuman nggak lulus karena berkacamata dan ada ses. Rab'atun minar rijal, tingginya sedang. Husnul wajhi, wajahnya sangat tampan. Dakhmul batan, padat berisi. Jadi sangat ini aridul mankibain, bahunya agak sedikit bidak. Kemudian asla' laisa fi ra'sihi sya'run illa min khalfi. Jadi beliau itu ada sulah. Sulah itu apa ya? Kalau di kampung saya sulah, yang rambutnya depannya nggak ada, belakangnya nggak ada, depan ada sulah. Istilah kampung saya sulah namanya. Mohon maaf, kan ada kalau rambut depannya agak nggak ada rambutnya, itu sulah. Atau orang rambut profesor ya, ada sulah. Begitu Khalifah Ali itu. Idza masya takaffa, kalau berjalan sangat ini. Wa idza amsaka bi zira'i rajul amsaka bi nafsihi falam yastati an yatanaffas. Kalau dia sudah merangkul itu orang susah bernapas. Kuat sekali lengan beliau itu. Syadidus sa'id waliyat, tangannya kekar. Wa idza masya lil harbi harwal. Jadi kalau perang itu orang jalan dia lari. Sampai luar biasanya. Ya, kalau tentara berarti apa sekarang yang lagi ramai? Yang muslim komando itu ya. Jadi sahabat al-jinan qawiyan syuja'an, sangat kuat dan sangat pemberani. Zaujatuhu wa auladuhu kana li Ali iddatu zaujat ba'da wafati Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Ali itu istrinya banyak setelah wafatnya Fatimah. Jelas kan? Nabi istrinya lebih satu setelah wafatnya Ali, setelah wafatnya. Jadi yang menikah lebih dari satu ikut siapa? Alhamdulillah. Ikut ulama. Oke. Kemudian punya anak laki-laki sebanyak 14 orang dan perempuan 7. Dan ada yang wafat sebagian ketika masih hidup, ada yang dia ceraikan, yang bersamanya juga ada. Nah, kita lihat jumlahnya. Fatimah Az-Zahra, dari Fatimah Ali punya 2 perempuan, 2 laki-laki. Tapi yang terkenal adalah laki-lakinya, karena memang di Arab kan kategorinya patrilineal ya. Anak laki-laki lebih terkenal, yaitu Hasan, yang kedua Husain. Anak perempuannya Zainab dan Ummi Kulsum. Zainab binti Ali dan Ummi Kulsum. Itu dari Fatimah.
Ada satu anak lagi namanya Muhsin bin Ali, tapi sejarawan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu anaknya tidak masuk. Jadi ada 5 anak Ali bin Abi Thalib dari Fatimah, laki-laki 2 yang terkenal Hasan Husain yang sangat masyhur. Ada juga Zainab dan Ummi Kulsum. Jadi nanti kalau ketemu Zainab, anak Nabi, bukan anaknya Ali. Nanti ketemu Umar, anaknya Umar. Jadi lihat bintinya. Nah, itu makanya Arab itu kasih nama 3. Karena itu Zainab yang mana? Kita baca, Zainab begini. Setelah itu Zainab binti Utsman, anak dari Utsman. Karena namanya kayak kita, family 100. Cecep, Asep, begitu aja namanya muter-muter. Nah, ini Zainab binti Ali. Ada namanya Zainab binti Muhammad. Anak pertama ini kan putri pertama kan Zainab. Ummi Kulsum binti Ali. Ada juga anak Rasul. Ummi Kulsum istrinya Utsman bin Affan yang kedua setelah Ruqayyah. Jadi nanti pembaca sejarah harus cek benar binti siapa dulu. Setelah wafat Fatimah, menikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far bin Qais al-Hanafiyah, punya anak namanya Muhammad al-Akbar, yang disebut nanti namanya Muhammad bin Hanafiyah, yang jadi silsilah Syiah dari situ. Muhammad bin Hanafiyah. Namanya Muhammad al-Akbar, dalam sejarah masyhurnya Muhammad bin al-Hanafiyah. Setelah itu menikah dengan Ummu Sabha, Ummu Habibah binti Rabi'ah, punya anak Umar bin Ali, Ruqayyah binti Ali. Namanya muter-muter aja. Umar bin Ali, Ruqayyah binti Ali. Setelah itu menikah lagi dengan Umamah binti Abil As. Siapa itu Umamah? Anak dari Zainab, putri pertama Nabi. Jadi Nabi punya anak kan namanya Zainab, anak pertama. Nikah sama Abul As. Abul As itu masuk Islam setelah perang Badar. Punya putri namanya apa? Umamah, itu menikah dengan Nabi. Arti apa? Ponakan ya. Kemudian dari situ lahir anak Muhammad Al-Awsat bin Ali, namanya Muhammad Al-Awsat. Tadi kan dengan Khawlah Muhammad Al-Akbar nama anaknya. Kemudian menikah lagi dengan Ummul Banin, Fatimah binti Hazzam. Fatimah juga namanya, tapi bukan Az-Zahra. Siapa nama anaknya? Al-Abbas bin Ali, Utsman bin Ali. Anaknya Abbas bin Ali, Utsman bin Ali. Menikah lagi dengan punya anak lagi Ja'far bin Ali, Abdullah bin Ali. Jadi anaknya kan Ja'far kan itu pamannya. Tapi dikasih nama Ja'far bin Ali. Abbas bin Ali, Utsman bin Ali. Kenapa? Kan itu pertanyaan. Kenapa nama-namanya, nama-nama pamannya? Itu untuk mengenang dan menghormati keagungan daripada Umar, Utsman dan sahabat-sahabat Nabi sebelumnya. Jadi tradisi memberikan nama orang besar kepada anak itu memang sudah menjadi tradisi yang dipakai. Kalau kita kan berubah ya, nama artis kan gitu, nama orang besar. Kenapa namanya anaknya Diana Pak? Oh iya, karena saya pecinta Putri Diana. Nah, siapa nama anaknya? Saddam Hussein. Kenapa? Karena saya dulu senang Saddam Hussein. Siapa nama anaknya? Soeharto. Oh, karena saya dulu senang sama Pak Harto. Siapa namanya anaknya? Ronaldo. Karena senang dengan. Siapa namanya? Ahmad Jokowi. Oh, karena saya dulu senang Jokowi. Jadi itu nggak masalah. Jadi nama itu diambil dari nama-nama besar sebagai bentuk doa agar anaknya menjadi orang besar. Kemudian menikah lagi dengan Laili binti Mas'ud, punya anak namanya Abu Bakar bin Ali. Namanya Abu Bakar. Kemudian nikah lagi punya anak Ubaidillah bin Ali. Menikah dengan Asma binti Umais, punya anak Yahya bin Ali, Muhammad Al-Asghar. Nah, jadi dari Khawlah Muhammad Al-Akbar, dari Ummu Habibah Muhammad Al-Awsat, dan dari Asma binti Umais Muhammad Al-Asghar. Banyak orang yang bernama Muhammad ya, karena saking takzim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menikah lagi dengan Ummu Sa'id, tapi yang tadi yang saya katakan beliau menikah tapi tetap 4 pada akhirnya, ada yang dicerai, ada yang berpisah, ada yang meninggal ya. Ummu Sa'id, siapa nama anaknya? Romlah binti Ali. Kita tahu Romlah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri dari Abu Sufyan kan, Romlah. Kemudian Ummul Hasan,
menikah lagi terakhir dengan Mahya binti Qais, tidak punya anak. Jadi itu yang membuat beliau punya 14 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Islamu, kapan beliau masuk Islam? Karena Ali radhiyallahu anhu sani aw salisun nas dukhulan fil Islam. Kenapa? Kenapa dia pertama kali masuk Islam dari anak-anak setelah istrinya Siti Khadijah? Karena memang Ali itu tumbuh kembangnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah wafat pamannya Abu Thalib, Ali ikut Nabi, sehingga hidup tumbuh bersama Nabi. Makanya ketika Nabi mendapatkan wahyu, dia panggil Ali, dikatakan saya mendapat wahyu, Ali langsung beriman. Dan umurnya saat itu sekitar 10 tahun. Dan 10 tahun berarti sudah mumayyiz, tidak kecil, tidak besar, tapi bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Seperti apa kehidupannya? Dia lazima ala, selalu bersama Rasulullah SAW dalam setiap kesempatan, perang, damai, diplomasi, negosiasi. Bahkan hebatnya, beliau yang menggantikan posisi tempat tidur Nabi ketika Nabi berangkat hijrah. Itu satu keberanian yang luar biasa. Di saat kabilah ingin membunuh Nabi ke rumah Nabi, Ali berani menjadi pengganti Nabi yang tidur di kasur. Itu kisah terhebatnya. Dan hampir mengikuti seluruh perang kecuali perang Tabuk. Itu Ali nggak ikut. Kenapa? Karena Ali diminta Rasul menjadi pemimpin di Madinah. Kalau perang Badar yang ikut siapa? Utsman. Karena diminta Nabi menjaga istrinya Ruqayyah yang sedang sakit. Kalau perang Tabuk Ali. Kenapa? Karena diminta Rasul menjadi apa? Pemimpin sementara ketika Rasul berangkat perang. Kemudian apalagi? Beliau kutabul wahyi, penulis wahyu, ikut bersama Nabi ketika bersumpah di Bai'atul Ridwan ketika Utsman diinformasikan akan dibunuh. Kemudian dikirim oleh Rasul menjadi perwakilan Rasul di Yaman, menjadi hakim di sana. Dan di tangannya lah kabilah terbesar di Yaman, yaitu Hamdan, itu beramai-ramai masuk Islam. Dan Ali adalah orang yang paling punya peran penting karena beliau yang memandikan jasad Nabi dan menyiapkan penyelenggaraan jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau yang menyentuh jasad mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang hadis, beliau perawi yang cukup banyak. Ada sekitar 800 hadis dari beliau, periwayatan hadis yang sangat luar biasa. Dan beliau bersama sahabat yang lain juga meriwayatkan tentang periwayatan Nabi kurang lebih 800 hadis. Wafatnya itu karena Khawarij berkonspirasi untuk membunuh 3 sahabat yang menjadi sumber masalah umat Islam menurut mereka, yaitu Amr bin As, Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Yang 2 gagal, tapi yang 1 Abdurrahman bin Muljam berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Ketika Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali ketika akan berangkat sholat subuh ya. Jadi wafatnya para pemimpin itu sholat subuh. Umar sholat subuh, Ali sholat subuh, kecuali Utsman sholat asar. Jadi hati-hati berangkat sholat subuh ya. Kalau di Mesir saya dulu sama juga penangkapan tuh ulama sholat subuh juga. Saya dulu masih ingat berangkat sholat subuh pulang, teman diangkat aja karena lupa bawa apa, paspor, pemeriksaan. Abdurrahman bin Muljam ini ketika membunuh Ali atau menusukkan pisau beracunnya, dia mengatakan al-hukmu lillah la laka ya Ali wa la ashabu. Itu karena
Khawarij ini tidak puas dengan keputusan Ali untuk tahkim dengan Muawiyah pada perang Siffin. Jadi katanya pengkhianat lah kira-kira. Jadi kata-kata pengkhianat itu dari masa Ali sudah tenar. Sekarang dipakai lagi. Pengkhianat. Karena menurut Khawarij Ali itu pengkhianat mau berdamai dengan Muawiyah. Al-hukmu lillah la laka ya Ali wa la li ashabi. Tapi jawaban Ali apa? Tangkap, karena ketika terluka kan beberapa hari terluka parah, kata Ali, tangkap ini lalu hadapkan ke saya. Berkata para sahabat, untuk apa dihadirkan? Ini orang kan enggak benar. Kata Ali, hadirkan ke saya. Faqala, kenapa engkau membunuhku? Alam uhsin ilaika. Kenapa engkau membunuhku? Kurang baik apa aku dengan dirimu? Jawabannya bala. Dijawab sama bala, iya, engkau tidak salah, engkau baik. Fama hamalaka ala hadza. Kenapa engkau membunuhku juga? Kan aku orang baik. Iya, tapi keputusanmu tentang tahkim tidak benar. Engkaulah seburuk-buruk makhluk dan harus dibunuh. Perbedaan pandangan itu pengaruh. Alam uhsin ilaika, kamu kan baik, iya, engkau baik, tapi keputusanmu tidak baik. Sehingga kata Ali, unzur ya Hasan, dipanggil anak pertamanya yang paling besar Hasan. Unzur ya Hasan, in ana mittu min darbati hazihi fadribhu darbatan bi darbah wala tumassilanna bir rajul fa inni sami'tu rasul yaqul iyyakum wal muslah walau bil qalbil aqul. Kalau nanti aku setelah kena ini wafat, maka kisos ini orang. Tapi kalau aku selamat, maafkan ini orang. Luar biasa. Kalau kita kan dibalik, maafkan, saya maafkan. Tapi proses hukum berjalan kan begitu. Namanya maaf bersyarat. Kalau aku hidup selamat, maafkan. Tapi kalau aku kisos. Istashhada Ali wafat setelah terluka parah karena terkena racun, sehingga beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Ketika informasi ini sampai ke Muawiyah yang saat itu berperang dengan Ali, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wa ja'ala yabki. Itu diceritakan dalam Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Ada kitab sejarah besar, tafsir Ibnu Katsir kan ada tafsir sama Bidayah sejarah itu. Menangis Muawiyah. Wa qalat imra'atuhu, berkata istrinya, anta bil amsi tuqatiluhu wal yaum tubkihi. Nama istri ya. Kemarin engkau perang dengan Khalifah Ali. Sekarang kenapa engkau menangis? Dia wafat, harusnya kan senang. Gitu kan kira-kira. Kan dulu baru perang. Dia wafat harusnya kan oh, alhamdulillah, kurang saingan kan begitu kan. Kenapa harus menangis? Kata Muawiyah, waihaki, jaga ucapanmu wa istriku, innama abki lama faqada an-nas min hilmihi wa ilmihi wa fadlihi wa sawabiqihi wa khairihi. Aku menangis karena kita kehilangan manusia yang sangat mulia, ketakwaannya, kebaikannya, keutamaannya, dan amal ibadah. Karena kan sudah sepakat Ali itu apa? Manusia surga yang berjalan di atas. Tapi karena perbedaan tadi ya, jadi berbeda. Itu gambaran singkat wafatnya Ali yang oleh Muawiyah yang merupakan waktu itu berperang juga bersedih. Wafatnya Ali bin Abi Al-Matlabus Tsani, akhlaquhu. Nah, seperti apa karakter beliau? Karena beliau tarabba ala yadi Sayyidina Muhammad SAW, karena dia hidup dalam tarbiyahnya Rasul, maka karakternya juga mirip Rasul. Pertama apa? Zuhduhu wa tawaduhu, syadiduz zuhdi, faqiran la yamliku min mata'id dunya syai'an. Jadi beliau itu sangat zuhud, saking zuhudnya tidak punya apapun yang dimakan. Pernah berhari-hari
beliau tidak ada yang dimakan. Sering menangis, saking nangisnya hampir tidak pernah kering janggutnya karena sering menangis. Dan dia mengatakan innal akhirata qad irtahalat muqbilah wa innad dunya qad irtahalat mudbirah fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Kata-kata beliau sangat bagus. Akhirat itu akan datang, dunia akan pergi, maka jadilah engkau anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Lalu kalimat pamungkasnya, fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisab wa la 'amal. Hari ini adalah amal kebajikan, bukan penghitungan amal. Tapi kalau kita sudah wafat, penghitungan amal bukan amal kebajikan. Jadi luar biasa. Wa talama labisal marqu wal khushun min ath-thiyab. Pakaiannya sangat sederhana. Amr bin Qais meriwayatkan, wahai Khalifah Ali, kenapa enggak pakai pakaian yang bagus? Engkau kan khalifah ya. Agak layaklah dikit. Kata beliau, yaqtadil mu'min wa yakhsha'ul qalb. Yang penting itu hatinya yang khusyuk, maka mukmin akan ikut kepada kita. Pakaian itu enggak penting. Kemudian dalam sebuah syair Ja'far meriwayatkan ajdi siyab ida iktasat fa innaha ra'izul rijal biha tu'azz wa tukram. Aku melihat ada pakaian yang sangat tidak layak tapi dipakai oleh manusia yang sangat mulia. Kira-kira begitu ya. Sederhana luar biasa. Wa kana iza atahu malun qassamahu fawra. Jadi kalau dia mendapatkan rezeki atau diberikan harta dari rampasan perang atau dari ini, dia langsung bagi-bagikan habis. Tidak ada bersisa. Faqala kalaupun ada sebagian untuk apa? Untuk makanan satu hari itu saja. Dikatakan oleh Amir bin Nabbah, salah satu muazzin pada masa Amirul Mukminin, wahai khalifah, Baitul Mal kita lagi penuh karena banyak hasil masukan dari berbagai wilayah dari pembayaran jizyah. Mendengar itu, Ali langsung berjalan bagikan. Jadi Ali itu kalau sudah masuk harta ke Baitul Mal penuh langsung dibagi kemudian kosong. Jadi mungkin ini yang ditiru oleh Masjid Jogokaryan, nol. Masuk keluar. Ya dunia ghurri ghairi hatta ma'abqa dinar wa dirham. Dunia ini hanya sementara, bagikanlah kepada seluruh umat Islam, enggak usah tinggalkan sepeser pun dinar walaupun dirham. Kemudian ketawaduannya, berjalan dia di pasar dan dia adalah khalifah. Dia memberikan nasihat, memeriksa pasar, kemudian memberikan masukan, lalu membacakan ayat tilkad darul akhirah taj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Al-Qasas 83 dirujuk dalam Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi jalan di pasar, dicek timbangan berapa harganya, lalu dikatakan hidup ini hanya sementara, dunia akhirat akan menjadi hisab kalian, hati-hati. Jadi dibilang hati-hati Pak, nanti dihisab. Kalau kita meriksa pasar, pemimpin kan beda. Berapa harga? Kan begitu kan. Mahal. Kok bisa mahal? Mohon Pak diturunkan. Nanti akan saya turunkan. Telepon langsung kan? Turunkan. Nah, diturunkan. Pulang dia naik lagi. Kemudian kemuliaannya salah satunya dia pernah diberikan bagian dari rampasan perang sebidang tanah, langsung disedekahkan. Apa kata Ali? Inni tasaddaqtu, aku sedekahkan seluruh yang aku dapat dari peperangan dan rampasan perang, tidak boleh dijual, tidak boleh dipindah tangankan, dan tidak boleh diwariskan. Ini untuk umat Islam. Salah contoh beliau memberikan wakaf ya. Wa huwa khairul warisin. Dialah salah satu contoh yang berwakaf langsung to the point. Tidak dibagikan ke orang, tidak dijual dan tidak diwaris. Kalau wakaf sekarang kan ada wakaf ahli namanya ya. Memang dibolehkan secara syariat. Ini aku wakafkan, tapi anakku, cucuku jadi pengurus dan jadi pembina di situ. Enggak salah memang. Tapi kalau ikut sahabat, aku wakafkan, tidak ada intervensi sedikit. Wakaf mutlak.
Syaja'atuhu, keberaniannya. Salah satu kisah yang luar biasa, pertama beliau duduk menggantikan tempat Nabi tidur ketika hijrah. Yang kedua, yang menantang ketika perang Badar, yang membunuh Walid bin Atabah. Kemudian yang menantang ketika perang Khandaq. Perang Khandaq itu yang berada di depan adalah Ali, dan ketika perang Khaybar itu luar biasa. Perang Khaybar itu kan berhari-hari tidak bisa masuk. Ali menantang pemimpinnya, akhirnya bisa menunjukkan itu. Kemudian pada perang Bani Nadir juga beliau paling terdepan. Keilmuannya semua sepakat, tidak ada yang bisa menjelaskan hukum faraid dan hukum-hukum lain sejelas Ali bin Abi Thalib. Dan dia menjadi madrabul amthal, menjadi role model atau contoh fil khitabah wal fasahah, ketika orasi dan memberikan nasihat, termasuk orang yang luar biasa. Kata Umar ketika jadi khalifah, hakim yang paling tegas, paling adil adalah Ali. Laula Ali lahalakna. Kalau Ali gak ada, rusaklah kita semua. Itu komentar Umar bin Khattab. Aqdana Ali, orang yang paling tegas. Aisyah istri Nabi mengatakan, a'lam nas bis sunnah, orang yang paling paham sunnah Nabi adalah Ali bin Abi Thalib, karena hidup bersama Nabi. Kemudian ketika dia wafat, apa komentar Muawiyah yang saya katakan tadi? Zahabal fiqhu wal ilmu bi mauti ibni Abi Thalib. Telah hilang seorang ahli faqih dan ahli ilmu dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib. Apa kata Atabah? Atabah itu adalah saudaranya Muawiyah. La yasma'u hadza minka ahlus Syam. Jangan sampai ucapan ini dengar oleh warga Syam. Karena kan tahu dia sedang berperang. Aneh kan? Sedang perang malah memberi pujian kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau anda itu sekarang direkam bisa viral itu. Kan sekarang ini rekaman-rekaman jadul itu bisa diviralkan lagi. Kalau dulu mas ada medsos mungkin direkam. Niru perkataannya dulu. Susah. Kemudian ada 6 sahabat Nabi yang dipuji oleh Rasul dan termasuk Ali dalamnya. Siapa itu? Umar, Ali, Abdullah, Mu'az, Abu Darda, Zaid bin Sabit. Mereka semua adalah sahabat Nabi yang sangat luar biasa. Kemudian beliau sangat memahami itu dan sangat dihormati sehingga tidak ada yang meragukan kapasitasnya. Salah satu kalimat yang luar biasa, la khaira fi ibadatin la ilma fiha wa la khaira fi ilmin la fahma fihi. Tidak ada kebaikan dalam sebuah ibadah yang tidak ada ilmunya, dan tidak ada kebaikan dalam sebuah ilmu yang tidak dipahami dengan baik. Jadi kata oleh Pak Ali itu, ibadah tanpa ilmu nggak ada baiknya. Terus ilmu tanpa pemahaman yang mendalam juga nggak ada baik. Artinya beliau mendorong apa? Spesialisasi dalam ilmu. Kemudian kata Rasul, kalau ini tentang hadis-hadis dhaif, hadis-hadis maudhu tentang Khalifah Ali, tapi oleh ulama boleh diambil karena terkait fadilah, bukan terkait amal ibadah. Yang kayak kemarin tentang Utsman ya. Apa kata hadis Rasul? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Nah, kalau pernah dengar nyanyian nasyid, kata Rasul, saya adalah kota ilmu, Ali pintunya. Nah, pernah dengar itu ya? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Itu ada hadis tapi hadisnya maudhu, artinya itu ya, hadis tapi ditolak kesahihannya. Tapi boleh, karena kenapa? Karena itu fadilah, bukan tentang ibadah atau akidah. Kemudian apa lagi? Ana darul hikmah wa aliyun babuha. Saya kata Rasul perpustakaan besar Darul Hikmah, Ali pintu masuknya. Kata Rasul lagi, ma sabballahu fi sadri syai'an illa sabaqtu fi sadri Ali. Tidak ada yang Allah masukkan ke hatiku tentang pengetahuan kecuali semua aku berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Itu kata Rasulullah SAW. Anta tubinu li ummati makhtar fi ba'di. Nanti engkau menjadi penegak setelah aku wafat terhadap umatku yang berselisih. Dan Umar mengangkat dia dengan hadis ini menjadi qadi yang memutuskan perkara masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian apa kehebatannya?
dia yang pertama masuk Islam, kemudian orang yang sangat dihormati, Ahlul Bait, dan bagian yang sangat dianggap sebagai ayah dari dua pemuda surga, Hasan dan Husain. Baik, kita masuk ke pengangkatan Khalifah Ali. Setelah Khalifah Utsman wafat, itu sahabat mempersoalkan kematian Utsman. Terbagi dua. Sahabat melihat perlu kepemimpinan segera diangkat, kalau tidak ini rusak ini. Maka sahabat membaiat Ali bin Abi Thalib. Siapa sahabat itu? Talhah, Zubair, Ibnu Abbas, Ammar bin Yasir. Jadi ada sahabat mengatakan ini harus diangkat, kalau tidak repot nanti. Suasana tidak menentu. Siapa itu? Talhah, Zubair, kemudian Ibnu Abbas dan Ammar bin Yasir. Tapi sahabat yang kedua mengatakan ajjalal bai'ah, nanti dibaiat. Kami bukan tidak menolak Ali, kami menangguhkan baiat Ali, tapi selesaikan dulu masalah Utsman bin Affan. Dan kami tidak akan ikut politik. Siapa itu? Sahabat-sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Hasan bin Sabit, Ka'ab bin Malik, Muslamah, Abu Sa'id al-Khudri, Nu'man bin Bashir, Zaid bin Sabit, Rafiq bin Khadij, dan termasuk Muawiyah. Jadi mereka bukan menolak Ali. Kan sejarah mengatakan mereka tidak menolak Ali, tapi mereka ingin ditunda baiat, selidiki masalah Utsman bin Affan. Tapi oleh Ali itu dianggap tidak patuh dengan pemimpin sehingga diperangi. Itu perbedaannya. Jadi perbedaan tentang kepemimpinan. Kemudian Ali mengganti seluruh gubernur perwakilan pada masa Utsman. Itu juga membuat reaksi yang luar biasa. Contoh misalnya Utsman bin Hanif itu menggantikan sahabat Abdullah bin Amir di Mesir. Kemudian Qais bin Sa'ad menggantikan sahabat Nabi yang ada di Mekah. Abu Musa Asy'ari, Abu Musa saja yang tidak diganti. Dia ditetapkan menjadi selanjutnya di Kufah. Abu Musa Asy'ari yang saya ceritakan itu diganti, dikembalikan lagi tapi ditetapkan. Kemudian mengutus pengganti Muawiyah ke Syam, tapi ditolak oleh Muawiyah dari perang Siffin. Kemudian kebijakan yang lain lagi, Ali fokus kepada perbaikan masyarakat. Masalah Khalifah Utsman tetap diselidiki, tapi prioritas utama Pak mengembalikan kepercayaan masyarakat, mengatur roda ekonomi agar menjadi stabil. Dan inilah yang menjadi dasar para musuh-musuh Islam untuk mempengaruhi masyarakat bahwa Ali tidak begitu serius menyelesaikan pembunuhan Utsman. Ada ujungnya, bisa jadi Ali terlibat. Ada situ maksudnya. Jadi kalimatnya kan begini, masalah ini kenapa nggak diselesaikan? Misalnya kalau kita sekarang ramai masalah HAM misalnya, enggak, berarti dia terlibat. Kira-kira begitu ya. Diangkat itulah membuat sebagian akhirnya apa? Menolak kekhalifahan Ali. Tapi sahabat tidak menolak. Kata sahabat, kami bukan tidak mau baiat, tapi tunda dulu sampai masalah Utsman clear. Nah, itu bagian sahabat yang mengatakan. Kemudian apalagi terkait dengan Khalifah Ali, dia sangat menghormati 3 khalifah sebelumnya. Pertama, komentar beliau terhadap Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mereka adalah 2 pemimpin kita, orang yang sangat dimuliakan. Ketika ditanya siapa itu Abu Bakar, beliau katakan Abu Bakar adalah manusia mulia bersama Nabi ketika hijrah, dan yang diminta Nabi menggantikannya imam ketika Nabi masih hidup. Ini hebatnya Abu Bakar. Umar bagaimana? Umar adalah orang baik, dia diuji ketika wafat dengan fitnah dibunuh, tapi dia adalah orang bertakwa, tidak ada pemimpin yang sebaik Umar. Itu komentar. Utsman bagaimana? Kan orang memancing nih, nanya Abu Bakar. Pertamanya Abu Bakar dulu. Abu Bakar bagus, Umar bagus. Dipancing terakhir, bagaimana Utsman? Karena sebagian ragu kan, apa kata Ali bin Abi Thalib, ini yang saya baca panjang, ma'arifu syai'an tajhaduhu wa la adulluka ala amrin la ta'rifuhu innaka la ta'lam ma na'lam. Aku tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak tahu, dan aku tidak akan menyampaikan isu-isu yang engkau sendiri tidak tahu kebenarannya. Kita tahu siapa Utsman bin Affan, kita tahu bagaimana posisinya, kita tahu bagaimana kehebatannya, kita tahu sumbangsihnya terhadap
umat Islam ketika masa Nabi, kita tahu kedekatannya dengan Nabi, kita tahu dia yang paling dekat kepada Nabi karena dia menikahi 2 putri Nabi, kita tahu dia orang yang paling mulia dengan sedekahnya yang luar biasa. Allahu fi nafsik, kita tahu adalah dia orang paling mulia. Wallahi ma tuwassaru min ummi wa la tu'alu min jahal. Tidak ada orang yang tidak menolak kemuliaan Utsman bin Affan. Orang yang buta saja itu bisa melihat dengan jelas seperti orang yang tidak buta, dan orang yang bodoh saja bisa menjelaskan Utsman mulia sejelas orang pintar menjelaskan Utsman. Artinya penjelasan ini dirujuk dalam Asy-Syarifur Ridha Nahjul Balaghah, menegaskan Ali tidak ada masalah dengan Utsman. Hanya Ali berbeda pandangan bahwa menyelesaikan urusan pemerintahan yang saat itu kacau itu lebih aula, tapi dengan tidak meninggalkan mengusut pembunuhan Utsman, yang oleh sebagian sahabat dianggap Ali tidak fokus kepada Utsman bin Affan. Kalau saya ingin analogikan meskipun tidak sama ya, mohon maaf. Ya, bagaimana peran presiden menyelesaikan masalah HAM? Kan itu kan kasus Munir, kasus ini. Ya karena mungkin sulit untuk ditelusuri gitu. Nah, sehingga terbagilah sahabat tadi, sahabat yang mendukung mutlak tanpa syarat, Thalhah, Zubair, Ammar dan lain sebagainya, sahabat yang minta ditunda baiat tapi diselidiki. Nah, penundaan ini oleh Khalifah Ali dianggap tidak patuh kepada Khalifah, sehingga terjadilah bentrok dan perang. Tapi masing-masing pihak tidak pernah merendahkan kemuliaan Ali, dan semua sepakat dengan kemuliaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Saya kira itu untuk bagian pertama. Ke depan nanti kita bahas tentang kebijakan politik dan sumbangsihnya terhadap umat Islam pada pertemuan yang akan datang. Demikian, walaupun minkum. Yang ada pertanyaan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak ya? Baik. Tidak ada ya? Baik, poinnya insya Allah kita akan coba menyampaikan seobjektif mungkin berdasarkan referensi-referensi yang kita lakukan, dan referensinya adalah buku-buku sejarah yang memang referensi diterima oleh semua pihak, sehingga tentu ada hal-hal lain yang sudah disampaikan karena memang tidak dikutip oleh pengarang ini. Dia sangat berhati-hati, kata pengarang ini, ketika mencoba menulis tentang Khalifah Utsman di akhir sama Khalifah Ali. Sangat berhati-hati karena memang di situ banyak sekali kisah-kisah atau sejarah yang berpotensi bisa menyesatkan umat. Apalagi nanti setelah Khalifah Ali tentang kepemimpinan Hasan bin Ali yang menyerahkan ke Muawiyah, juga itu sangat hati-hati karena penuh konflik dan perdebatan yang cukup luar biasa di antara umat Islam terkait kemudian akhir Khalifah Utsman, Khalifah Ali dan Hasan bin Ali yang menyerahkan kepada. Saya kira itu, semoga bermanfaat dan semoga Allah berkahi kita dan terus diberikan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.